Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kira-kira apa ya reaksinya jika dia tahu semisal kamu sudah bersama yang lain. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Kira-kira apa reaksi dia jika semisal dia tahu bahwa kamu mungkin sudah bersama yang lain. Oke, kita cari dulu perasaan dia terhadap kamu. Dia berharap dia berharap bahwa kamu tidak menyerah dengan dia. Aku belum pernah begitu mencintai seseorang, kata dia. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan dan aku merasa bersalah jika mengakuinya. Beri, aku merasa bersalah jika mengakuinya. Beri aku waktu untuk menerima hal ini. Jadi, si dia itu berharap kamu tidak menyerah dengan dia. Dia berharap kamu masih mau sama dia. Dia dia merasakan bahwa dia tahu selama ini tuh nggak ada sosok yang seperti kamu dan nggak ada yang selama ini tuh mampu membobol membobol pertahanan hati dia ya. Jadi cuman sama kamu loh dia ngerasain sebucin ini gitu loh ya. Ngerasain yang sesayang ini sama seseorang ya, takut kehilangan banget itu ya cuman sama kamu gitu kalau aku lihat di sini ya. Dia takut banget kehilangan kamu dan dia tahu bahwa dia ini salah sama kamu ya. Mungkin dia pernah melakukan kebohongan, perselingkuhan atau apa ya. Nah, kalau misalkan kamu mengharapkan dia untuk mengaku bahwa dia salah, boleh nggak kamu itu kasih dia waktu untuk meyakinkan diri atau mempersiapkan mental mengakui bahwa dia salah. Karena kalau aku lihat mungkin ego dia ini terlalu tinggi. Apa itu namanya? Orangnya juga naif, orangnya gengsian gitu. Sehingga dia mungkin kalau kamu mengharapkan dia untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan dia, dia kayaknya butuh waktu untuk meyakinkan diri gitu. Ya, untuk merendahkan diri, untuk mengaku bahwa dia salah kayak gitu. Terus aku lihat di sini juga saat aku memikirkanmu, dibutuhkan semua yang ada di dalam diriku untuk tidak menggapainya. Aku mencintaimu ya. Jadi kalau misalkan dia kepikiran kamu, ya dia ini selalu mencoba untuk menguras energi dia untuk bisa menolak atau apa ya, tidak menunjukkannya ke kamu. Ya, jadi energi denialnya ini kuat banget gitu. Ketika dia rindu, ketika dia kepikiran sama kamu. Tapi sejujurnya dia cinta, dia tahu dia cinta banget sama kamu, tapi dia tidak mau terlihat oleh kamu bahwa dia itu bucin banget sama kamu. Mohon bersabar dengan aku ya, gitu. Jadi kalau misalkan dia tahu kamu bersama yang lain, waduh, ya, dia kayak, ayolah, jangan gitu ya. Sabarlah dengan aku, gitu. Tetaplah bersamaku, seperti itu ya. Kamu memiliki cintaku yang tanpa syarat. Aku tidak pernah peduli pada orang selain kamu. Oke, jadi dia itu mungkin pernah memiliki pasangan yang lain ya selain kamu. Tapi tidak apa ya? Tidak tidak seperdulinya dengan kamu gitu loh. Dia ini mungkin orangnya bisa jadi kalau memang cuek gitu ya, cuek. Dia kalau sama yang lain tuh bener-bener cuek gitu loh. Jadi mungkin secara fisik aja dia bersama orang lain, tapi pikiran, hati, dan perasaan dia tuh ya nggak sama orang itu gitu. Tapi kalau sama kamu semua gitu ya, fisik, waktu, ruang, perasaan, bahkan kepercayaan ya, dia akhirnya apa dia itu bisa berani jujur sama kamu, bisa berani terbuka sama kamu, ya cuma sama kamu gitu. Jadi semuanya itu dia curahkan ke kamu. Itu bedanya kamu dengan orang lain gitu.
ada sesuatu tentangmu, tapi yang aku tahu aku butuh kamu dalam hidupku. Oke, mungkin kamu berubah ya, ada sesuatu yang terjadi di diri kamu, tapi dia nggak mau tahu itu. Dia pengennya kamu tetap ada di sisi dia, karena dia membutuhkan kamu di hidup dia, gitu. Ya, iya dia tahu bahwa mungkin kamu kecewa, mungkin kamu ingin move on dari dia, mungkin kamu ingin lepas pergi dari dia. Tapi dia nggak mau ingin tahu lebih dalam tentang itu, karena sejujurnya dia di sini yang dia mau hanyalah dia butuh kamu di sisi dia gitu, karena dia memang cinta sama kamu. Tolong tetap aman sementara kita berpisah, aku membutuhkan kamu. Jadi dia tetap berpikiran positif ya. Eh, udah deh, dia menganggap kalau kamu dengan yang lain itu kayak alah, kamu mungkin ngerasa kayak capek aja kan gitu, kayak cuman untuk penghibur kamu aja kan gitu kalau misalkan kamu sama yang lain gitu. Dia beranggapan bahwa paling juga itu cuman untuk hiburan kamu kan, karena aku nggak ngefokusin ke kamu gitu. Jadi kayak apa ya, ya itu cuman pelampiasan kamu aja, mungkin sebentar lagi juga kamu putus dengan orang baru itu gitu ya. Jadi tolong tetap sabar dengan dia gitu ya. Jangan main-main gitu ya. Kamu mungkin ya, dia mungkin berpikiran oke kamu boleh kok sama yang lain tapi jangan pakai hati ya, gitu loh. Ya dia pengen ngomong itu ke kamu. Kamu mungkin boleh sama yang lain tapi secara fisik aja ya, fisik aja kamu dengan dia, tapi perasaan, pikiran, hati kamu ya sama aku aja ya gitu. Ya oke, mungkin ini juga karena dia ada kesibukan, bisa juga karena LDR gitu ya. Jadi dia berpikiran positif gitu. Walaupun kamu sama yang lain, dia mikirnya, alah paling itu cuma untuk main-mainan kamu doang gitu doang. Gitu ya. Dia mikir kayak gitu. Kamu bisa menjaga hati kamu gitu, dan dia berpikir bahwa ya kamu itu udah terlalu bucin sama aku, nggak mungkin kamu akan menaruh hati pada yang lain gitu loh. Ya dia berpikirnya seperti itu ya, karena narsis banget orang ini. Aku tidak menginginkan siapapun kecuali kamu tuh ya. Pokoknya kayak memaksa gitu. Pokoknya kamu nggak ada yang lain gitu, udah deh kamu jangan main-main gitu sama yang lain gitu ya. Ya kalau misalkan kamu secara fisik sama yang lain nggak apa-apa, tapi kamu nanti balik lagi sama aku gitu. Saya telah melihat akun Anda untuk mengetahui dengan siapa Anda bersama tuh dia. Jadi energy stalking dia ini kuat banget kalau aku lihat ya. Kalau misalkan dia tahu dengan yang lain, ya itu reaksi dia ya. Ya paling juga bentar lagi kamu putus sama dia gitu. Jadi kayak menganggap remeh, enteng gitu. Tapi ada kekhawatiran. Ya dia menganggap kayak remeh, enteng. Maksudnya itu untuk menghibur dia ya, agar dia itu punya pemikiran nggak ditinggalkan, nggak mungkin kamu meninggalkan gitu loh. Karena ada rasa ketakutan juga sebenarnya dia ditinggalkan oleh kamu ketika dia tahu bahwa kamu sudah ada yang lain gitu loh. Apa yang dapat saya lakukan agar semua ini berhasil tuh kan ya. Jadi sempat kayak gimana ya sih, perasaan dia itu akan goyah gitu loh. Jadi di awal mungkin dia mikirnya kamu mungkin secara fisik aja, cuman untuk pelampiasan, cuman untuk main-main kamu doang gitu ya. Tapi kalau misalkan seiring berjalannya waktu kamu makin lama nggak putus-putus sama si orang barumu ya, sama pasangan barumu sekarang gitu. Wah, dia ketar-ketir tuh. Dia sampai mungkin apa sih yang bisa aku lakukan agar kamu itu bisa balik lagi sama aku gitu ya. Jadi kayak mungkin mau mohon-mohon kayak gitu. Bantu aku sembuh kata dia. Jadi gimana ya? Kalau misalkan toh realitanya kamu bener-bener ternyata sudah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan udah lama gitu ya, nggak putus-putus juga dia lihat ya dengan pasangan barumu, dia berharap kamu mampu membantu dia untuk bisa melupakan kamu gitu loh. Ya, dia pengen juga move on gitu, dia pengen juga move on. Tolong bantu dia untuk bisa move on dari kamu gitu. Dia juga pengen move on. Oke, kemudian oke, dia pengen adanya pertemuan secara fisik dengan kamu, pengen ya ngobrol kayak gitu ya, pengen tanya-tanya tentang kamu kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini
Mungkin kalau misalkan memang benar kamu tidak akan putus-putus juga dengan pasangan barumu ya, dia pengen silaturahmi kita tetap ada gitu ya. Kita tetap jadi teman deh gitu. Kalau misalkan aku memang tidak bisa menjadi pasanganmu, aku jadi teman deh nggak apa-apa kayak gitu ya. Karena di sini dia kan butuh bantuan kamu untuk menyembuhkan dia ya. Jadi ya udah, kalau memang benar keinginan kamu ingin bersama yang baru gitu, ya udah. Tapi kita silaturahminya jangan putus ya. Kita jadi teman boleh kan gitu. Yuk ketemuan gitu. Paham kan maksud aku ya? Jadi intinya di sini dia tuh bener-bener nggak mau kehilangan kamu. Kalau memang kita nggak bisa jadi pasangan seumur hidup, nggak bisa menjadi pasangan yang secara fisik memang saling memiliki, ya kita jadi temen gitu. Memang ada energi kalian ini LDR ya, jauh jauh-jauh banget kalau aku lihat di sini. Dan ya mau nggak mau gitu ya, ketika kamu memang bersama yang lain dia akan menerima keadaan gitu ya, menerima apa yang telah terjadi gitu, dan dia akan mencoba untuk move on. Oh sorry, dia mencoba untuk move on dari kamu. Terus itu dan dia akhirnya mengevaluasi ya, ternyata banyak hubungan dari yang kita alami ini setelah sekian lamanya kalian menghabiskan waktu bersama atau kenal satu sama lain, ternyata hubungan ini menyakitkan ya. Intinya dia sadar gitu, dia tahu bahwa hubungan ini tuh ternyata penuh dengan luka ya, eh, apa namanya, banyak sekali saling menyakiti seperti itu. Dan kemudian di sini ya udah mau nggak mau ya dia harus mengakhiri hubungan relationship dia dengan kamu, karena memang dia lihat sudah tidak ada kesempatan kedua lagi dari kamu untuk balikan sama dia. Ya, dia juga udah melihat kayaknya nggak bakalan bisa lagi untuk bisa bersama dengan kamu. Sehingga di sini mau nggak mau dia harus bertransformasi, dia harus berubah dengan hidup dia tanpa kamu, dan dia akan menjalani hidup dia tanpa kamu gitu. Dia tetap akan menjalani hidup dia tanpa kamu. Oke, kemudian di sini dia akan berubah, dia akan menjalani hidup dia. Terus itu ya dia akan mencari pencerahan seperti itu, dia akan healing. Ya mau nggak mau lah berubah lah ya, hidup dia tanpa kamu. Harus bisa apa ya, terbiasa hidup tanpa kamu, harus bisa terbiasa tanpa perhatian kamu lagi, tanpa ketulusan, tanpa kesetiaan, ya, tanpa ada hadirnya kamu lagi di hidup dia gitu. Dan kalau aku lihat di sini, sejujurnya dia itu pengen banget ada komitmen ya dengan kamu, uh, tapi dia pengen ada persatuan lagi dengan kamu, dia pengen menikah dengan kamu, tapi ya gimana kalau situasinya seperti ini ya, intinya di sini dia tidak mau terputus dari jiwa, apa, koneksi secara jiwa gitu loh. Ya, makanya di sini walaupun kamu dengan orang baru, dia nggak mau melepaskan tali silaturahmi dengan kamu. Dia maunya jadi teman. Karena dia di sini kalau aku lihat dia oke, dia ingin adanya selalu koneksi secara batin gitu ya, secara jiwa gitu. Dia tidak mau melepaskan kamu kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian kita cari tahu kejelasannya. Oke, ada Ten of Pentacles. Dia tersadarkan ya, dia tahu bahwa ada situasi yang memang dia sempat terjebak oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Dulu dia pernah memiliki kehidupan yang apa namanya,
apa sih namanya, hedon tuh apa tuh namanya, berfoya-foya seperti itu ya, pengen ini itu, padahal ternyata melampaui batasan dia ya, akhirnya sampai-sampai dia kehabisan harta benda, bahkan mungkin tabungan ya, karena punya gaya hidup yang terlalu mewah, tapi dia tidak memperkirakan pengeluaran dia dengan pemasukan dia, sehingga semua hartanya habis. Seperti itu kalau aku lihat. Dia sadar diri, mungkin karena itulah juga yang membuat hubungan kalian itu tidak bisa terrealisasi dengan baik karena ya terhambat oleh apa keuangan, karier gitu yang harusnya bisa ada segera pertemuan fisik dengan kamu, tapi karena dia tidak memiliki uang ya tertunda lagi. Seharusnya dia bisa berkomitmen dengan mungkin langsung bertunangan dengan kamu atau menikahi kamu, tapi karena dia tidak punya uang, akhirnya ya apa ya, ya semuanya semuanya hancur gitu ya. Semuanya tertunda, semuanya tidak terrealisasi gitu. Dan saat ini tuh dia pengen banget adanya kestabilan di hidup dia ya. Dan kalau saat ini aku lihat lagi nggak ada kepastian juga tentang diri dia, tentang masa depan dia, ya sehingga di sini ada volatilitas dari dia, ya akhirnya kamu dengan dia berpisah, dan hubungan kalian sudah goyah, ya. Ini juga karena sifat dia yang terlalu egois, ya meninggalkan kamu karena tujuan tertentu yang mungkin egois, yaitu mungkin dia pernah selingkuh atau apa, ya mungkin karena dia terlalu memiliki kehidupan yang sombong, berfoya-foya sehingga dia mungkin menganggap kamu remeh, akhirnya dia meninggalkan kamu. Ketika dia tahu kamu yang dengan yang lain dia gupek. Terus itu juga aku lihat di sini banyak sekali perselisihan ya dan konflik di antara kalian, banyak sekali ketidakkesepakatan juga yang terjadi di antara kalian. Ini juga karena pengaruh dari uang atau mungkin tekanan yang ditimbulkan oleh kewajiban keuangan dari si dia. Ya, jadi kadang dia tuh kebawa emosi, kepancing emosi ketika dia lagi nggak ada duit gitu ya. Terus itu dia harus bertanggung jawab atau memiliki tekanan beban hidup ya. Mungkin dia harus membiayai hidup orang tuanya, adik-adiknya gitu ya. Sehingga ya udah emosian aja gitu dan akhirnya emosi dia itu terlampiaskan ke kamu. Akhirnya kalian sering berselisih paham, kalian sering bertengkar seperti itu. Oke, kemudian Page of Wand. Sifat dia yang selalu punya jiwa bebas, punya jiwa petualang, sehingga di sini juga dia dulu sangat menyesali karena dia tidak bisa menentukan pada siapa hati ingin dia labuhkan. Hati dia yang ingin dia labuhkan itu ke siapa. Jadi dulu dia itu sering banget menghadirkan pihak-pihak lain atau dia sering banget traveling. Pokoknya intinya di sini dia dulu itu ketika dia bersama kamu itu pengennya seneng-seneng terus. Sehingga kamu itu sering banget terabaikan, sering banget dicuekin, sering banget tidak mendapatkan perhatian dari dia. Ya, kalau aku lihat memang pada saat itu kamu sangat sulit sekali untuk mendapatkan komitmen atau hubungan jangka panjang dari dia. Karena memang dulu dia itu belum siap untuk berkomitmen atau bahkan belum tahu pada siapa hati dia itu ingin dia labuhkan. Dia memang pengen senang-senang aja dulu dengan apa yang dunia ini suguhkan. Gitu ya. Dia memang punya jiwa bebas, jiwa petualang gitu ya. Dan sejujurnya sih dia ini pengen banget kali ini tuh ya, atau untuk kamu gitu ya, dia pengen banget ada kefleksibilitasan yang bisa dia berikan ke kamu, atau dukungan yang dia bisa berikan ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini, dia itu sebenarnya pengen punya hubungan yang bisa sama-sama saling membantu atau sama-sama saling melengkapi. Dia itu pengen banget
apa ya, ketika kamu kesulitan ya untuk misalkan pekerjaan kamu atau bisnis kamu, dia pengen mensuplai, pengen menyokong ya untuk modal atau membuat pekerjaanmu lebih baik seperti itu kalau aku lihat. Em, dan bahkan kalau aku lihat di sini dia pengen punya usaha bareng-bareng juga dengan kamu karena dia tahu bahwa kamu itu orang yang rajin, kamu orang yang sangat pekerja keras dan ya ini cerminan juga dia pun begitu. Dia orang yang sangat berdedikasi sekali dalam pekerjaan gitu ya. Jadi makanya aku bilang ini apa ya? Ada keinginan dia sekarang itu memperlakukan kamu dengan baik. Dia itu pengen banget ya, karena dulu sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik, dia pengen banget memberikan waktu luang yang dia punya. Kalau misalkan eh, apa selama ini dia nggak pernah ngasih quality time untuk kamu, dia pengen banget ngasih quality time sama kamu karena gini, dia sadar selama ini tuh kamu tuh banyak banget berjuang demi dia, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun gitu loh kamu apa ya namanya itu ya, memperjuangkan kamu, em, memberikan dengan tulus waktu, ruang, perasaan, mungkin secara materi juga ke dia. Kamu itu banyak berkorbannya untuk dia. Nah, dia tuh sekarang tuh pengen banget membalas pengorbanan kamu itu, gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini juga, dia pengen ya udah gitu loh. Kalau misalkan dia tahu kamu sekarang memilih yang lain, ya udah gitu. Dia akan memberikan kebebasan ke kamu gitu. Ya, kalau aku lihat walaupun di awal sempat dia keras kepala, sempat dia apa namanya? Ya mengharapkanlah kamu tidak berubah, kamu tidak bersama yang lain, tapi ya mau gimana lagi gitu. Toh keadaan dia belum membaik gitu. Dia tidak bisa melakukan apapun. Kalau memang menurutmu yang terbaik dengan orang baru, ya mau gimana lagi? Dia akan menyerahkan otonomi atau otoritas atas hidupmu, atas kebebasan dirimu gitu. Orangnya memang nggak mengekang ya. Dia ini bukan orang yang pengekang untuk pasangan gitu loh. Orang yang sangat membebaskan keinginan pasangan ya. King of Cup reverse. Dan kalau aku lihat berarti gini, memang dia tuh menyadari bahwa dia itu secara emosional itu belum stabil. Ya, dia selalu menyebabkan masalah di hubungan kalian. Dan mungkin salah satunya dia sedang mengalami kesulitan juga kan secara emosional, secara finance ya, secara finance sehingga di sini dia memperlakukan kamu itu dengan rasa tidak hormat atau tidak memperhatikan kamu secara layak untuk bisa diterima gitu ya. Makanya di sini kalau aku lihat dia butuh atau perlu untuk waktu sendiri untuk menenangkan diri. Jika memang ini adalah sebab akibat dari tindakan dia di masa lalu terhadap kamu, ya mau nggak mau dia akan menarik diri dari kamu, dia akan mencoba untuk menerima keadaan ya, dia mencoba untuk menganalisa keadaan seperti itu lah ya, menghadapi masalah, menenangkan diri, dan apa ya, menghadapi pemicu pergejolakan perasaan dia terhadap kamu ya, karena kalau aku lihat di sini kan memang dia sendiri yang membuat hubungan ini hancur ya, dia sendiri yang tidak jujur, mungkin dia pernah menipu kamu, mungkin dia pernah melakukan pelecehan atau apa gitu ya, mungkin dia pernah berselingkuh atau apa gitu ya, intinya dia sendiri yang menghancurkan hubungan ini ya, mau nggak mau dia harus menerima konsekuensi dari tindakan dia terhadap kamu di masa lalu gitu. Oke, kemudian ada Three of Pentacles ya. Kalau aku lihat di sini, mungkin selain dia meratapi ya, dia juga mungkin akan minta bantuan ke seseorang gitu ya untuk membantu dia untuk sembuh dari rasa patah hati dia ke kamu ya. Hmm, ya mungkin butuh seseorang, bisa jadi teman, bisa jadi dia akan melampiaskannya
pada orang lain ya, dia akan mencari sosok yang baru kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini dia akan menjerumuskan diri dia pada sibuknya pekerjaan. Seperti itu ya, dia akan lebih sibuk bekerja, terus itu juga mungkin dia akan mencari seseorang yang mungkin bisa menjadi penggantinya kamu gitu, atau bisa membantu dia untuk menyembuhkan rasa patah hati dia dari kamu. Kayak gitu kalau aku lihat ya. Oke, kemudian ada Two of Sword ya. Jadi kalau ada Two of Sword berarti menandakan bahwa dia sadar diri ya. Kalau aku lihat di sini dia lebih ke kayak ya sadar diri dan menyalahkan diri sendiri ya, karena dia tahu bahwa selama ini yang dia lakukan terhadap kamu itu hanya uh, menyakiti, membuat kamu apa ya, membuat kamu lelah dengan dia ya. Kamu jarang sekali mungkin mendapatkan kebahagiaan, kalaupun ada kebahagiaan itu lebih lebih condong ke apa ya, rasa menyedihkan ya, lebih banyaknya ke rasa menyedihkannya kamu, itu juga gara-gara dia. Jadi kenapa kamu memilih orang lain, ya dia berpikirnya secara positif, ya mungkin kamu memang ingin adanya gencatan senjata dengan dia, ingin adanya pengakhiran dari situasi yang selalu adanya pertengkaran di antara kalian. Mungkin kamu juga sudah lelah, kamu sudah capek dengan pertengkaran yang selalu hadir di hubungan kalian, dan itu semua dia sadar diri, dia tahu itu semua kesalahan dia, dan apa ya, dia lebih ke apa ya, saat itu kayak mencoba untuk mencari cara ya, karena ada situasi di persimpangan jalan juga dia, ketika dia melihat kamu bersama yang lain, dia berharap kamu tidak menjelek-jelekkan dia ya, karena di sini aku lihat dia takut banget terekspos keburukan-keburukan dia ya, dia takut banget kejelekan-kejelekan dia itu akan terbongkar gitu ya. Dia berharap ketika memang kamu bersama yang lain, kamu tidak menceritakan hal-hal buruk ke orang ramai, ke halayak ramai atau orang-orang terdekat dia, karena dia tidak mau dia dipandang jelek. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, akhirnya dia paham lah, ya akhirnya dia paham kenapa kamu memilih yang baru ya, karena selama kamu bersama dia kamu selalu mendapatkan rasa sakit, rasa apa ya, ditinggalkan. Ya hanya mendapatkan kesedihan aja ketika kamu bersama dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini mau nggak mau dia akan menjalani hidup dia tanpa kamu ya. uh, dan apa ya, ya mungkin dia akan mencoba untuk bersama yang lain saja gitu kalau aku lihat di sini ya. Memang ini keputusan yang sulit bagi dia ya, ya dia mungkin ini akan menjadi suatu keputusan yang sulit untuk masa depan dia tanpa kamu ya, dan aku lihat juga dia mungkin akan menderita ya, menderita atas apa yang terjadi. Ada rasa kekhawatiran juga yang akan terjadi di dia, tapi ya mau nggak mau kamu kalau misalkan sudah memilih yang lain ya mau gimana lagi gitu. Intinya ya ada perasaan tersiksa, tapi dia mau nggak mau harus move on gitu, karena toh dilihatnya pun kamu tidak akan mau pernah kembali sama dia gitu kalau misalkan kamu sudah bersama yang lain. Seperti itu, dia akan mencoba menerimanya, dan ya menjerumuskan diri dia ke pekerjaan ya, walaupun pekerjaan dia juga akan berantakan tapi ya mau nggak mau harus ya, harus itu mencari pelampiasan ya, mencari kesibukan, mencari apa ya, ya mencari cari apa, keahlian seperti itu. Dan ya mau nggak mau cari seseorang yang bisa menghibur dia, bisa mengobati rasa sakit hati dia. Bisa jadi dia akan ya menjerumuskan diri ke pertemanan, atau mungkin ya cari yang baru gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, dan untuk zodiak ininya apa, alfabetnya ya. T
apa ini? M D S L A H N X Y P B V Q R. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oh ya, ini belum tentu terjadi ya dengan kalian ya. Jadi intinya kalau sifat dari orang ini adalah mirip-mirip dengan ini, ya ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Atau misalkan inisial dari nama lengkap atau nama panggilan, atau ada nama lengkap nama panggilannya di sini, ya ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.